Halo, Happy Ascension Day buat saudara. Saya ngos-ngosan, maklum udah tua. Lumayan berat naik, cukup curam ini kalau saudara pernah ke Pondok Penuai, ya di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di sini saya 26 tahun sudah tinggal di Pondok Penuai. Ada Bukit Doa, tempat retret. Nah, naiknya ini lumayan curam sekali, saudara. Jadi perlu perjuangan, perlu stamina yang kuat, niat, tekad yang kuat untuk suruh naik. Memang naik itu perlu perjuangan. Kalau turun itu lebih gampang. Turun lebih gampang, tinggal gelundung aja pasti sampai di bawah. Tetapi untuk naik jelas itu perlu kekuatan, perlu niat dan tekad yang kuat sungguh-sungguh. Nah, bersyukur hari ini kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik, saudaraku, ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Duduk, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya dia, menyelesaikan bagiannya dia, karya terbesarnya dalam penebusan. Sekarang Isa Al-Masih, Tuhan Yesus kita, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi perantara, menjadi pensyafaat bagi saudara dan saya. Jadi jangan pernah lupa, saudara tidak sendirian, bahwa Tuhan kita Yesus sebagai imam besar, dia selalu berdoa buat kita. Dia menjadi advokat perantara antara saudara dengan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa. Ya, karena Yesus juga dicobai seperti saudara. Dia tidak berbuat dosa dan dia telah menang atas semua pencobaan. Dan Tuhan berkata, kamu akan terus naik dan naik dan naik dan naik. Dan kamu tidak akan turun, kata Tuhan. 2000 tahun lalu dari surga Tuhan turun. Dia turun sangat bawah sekali, bahkan sampai ke alam maut, mati mengambil dosa kita. Dia turun dan itu yang membuat dia naik sangat tinggi. Namanya ditinggikan di atas segala nama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat naik dan terus naik dan naik dan naik dan naik. Dan Tuhan berkata, aku bersamamu naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dimanapun sekarang berada. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Mari semua jemaat Tuhan yang ada, kita mau satukan hati, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. dari
buktikan Engkau setia. Ku angkat tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Happy Ascension Day, hari kenaikan Isa Al-Masih hari ini. Seluruh dunia umat Tuhan merayakan kenaikannya Yesus Kristus. Saya suka di kalender kita nasional nggak dipakai kata kenaikan Yesus Kristus, tapi pakai nama kenaikan Isa Al-Masih. Keren, dan saya percaya ini akan menjadi sebuah awal buat saudara dan saya sebagaimana Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, dia naik ke surga. Ya, demikian juga buat saudara dan saya, ini akan menjadi awal Tuhan akan bawa saudara dan saya naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu anugerah pada anugerah dalam kehidupan saudara. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, saya harus minum dulu. Istri saya udah siapin kopi di sini. Wow, kopi mana ini, Zeng? Papua. Oh, kopi Papua. Ini kopi wine dari Wamena. Saya beli ini ketika di Sorong bulan Februari yang lalu. Tuhan berkati teman-teman yang di Sorong dan Papua khususnya. Enak sekali. Dan ini pukisnya, wow, pukis menul. The best pukis in the world. Boleh PO kalau saudara mau pesan. Enak sekali. Dan hari ini kita akan bicara sama-sama tentang kenaikan Isa Al-Masih. Mari, jadi saudara santai aja di rumah, ambil duduk dan keluarga, mau sambil lesehan, sambil tiduran. Ya, saya berharap saudara nggak pakai dasi tentunya pagi ini sambil duduk di rumah.
Anyway, nyantai aja. Saudara sambil makan pagi boleh, minum kopi seperti saya hari ini. Jadi just relax. Nikmati Tuhan dan nikmati kebenaran hari ini. Buka Alkitab bersama dengan saya, saudara, para ayah, para imam dalam rumah. Buka Alkitab bersama dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 kita akan lihat beberapa kebenaran yang berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu buat saudara bahwa ini yang membuat Isa Al-Masih berbeda dengan semua nabi-nabi, dengan semua tokoh-tokoh agama yang pernah hidup di dunia ini, bahkan pendiri-pendiri agama. Ini yang paling substansi yang membedakan. Dari kelahirannya Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia lahir dari Roh Allah. Dari kehidupannya, tidak bercacat celah, tidak ada yang bisa membuktikan dia berbuat dosa. Kematiannya bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita semua. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia bangkit supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari semua persoalan kita. Karena dia sudah bangkit. Dan bukan hanya itu. Dia naik ke surga. Nah, saya berdoa sungguh-sungguh supaya sebagaimana dia naik, Tuhan akan buat yang sama buat saudara, saudara akan naik. Saudara tidak akan turun, tapi saudara akan naik dan terus naik dan terus naik. Ayat yang ke-50, Lukas pasal 24, ayat yang ke-50. Dikatakan demikian, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Jadi bayangkan Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dia angkat tangan, dia berkati mereka. Dan ini dasar kalau dia habis ibadah di penutupan, gembala atau pendeta atau hamba Tuhan angkat kedua tangan melepaskan berkat yang disebut benediction. Ya. Doa berkat. Nah, itu dari sini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lihat dalam Kisah Rasul, Dr. Lukas dia juga menuliskan tentang kenaikan Isa Al-Masih di sini. Dalam pasal yang pertama, Kisah Rasul, ayat yang ke-9. Nah, di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, dalam Kisah Rasul pasal 1, dia memberikan sebuah janji. Dia bangkit dari kematian hari ketiga, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan dia menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang murid-muridnya dia, orang-orang yang percaya. Dan kemudian dia memberikan pesan terakhirnya sebelum dia naik terangkat ke surga. Dalam ayat yang ke-8 dia berkata bahwa you shall receive power. Kamu akan terima kuasa. Kapan kamu terima kuasa? Saya yakin saudara semua kepingin kuasa ini. Kalau ada satu kata yang kita perlukan hari ini adalah kuasa. Yang paling menjengkelkan adalah ini. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah corona, di tengah-tengah persoalan hidup ini adalah ini. Kita powerless. Kita nggak berdaya, kita nggak punya kuasa untuk mengalahkan corona, kita nggak punya kuasa untuk buat apa-apa yang berkaitan dengan persoalan dan krisis yang sedang terjadi secara ekonomi di bangsa ini. Kita tidak punya kuasa. Nah, Yesus dia berkata dalam ayat yang ke-8, kamu akan terima kuasa. Nah,
Aminkan ini buat saudara. Karena saudara dan saya memerlukan kuasa ini. Kamu akan terima kuasa kapan? Saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dia berikan janji ini. Nah, setelah dia berikan janji ini bahwa kamu akan terima kuasa, baru kemudian ayat yang ke-9-nya. Sesudah ia mengatakan demikian, memberikan janji tadi, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini, Isa Al-Masih ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow. Nah, saya ingin kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-24 dan kita akan lihat beberapa poin kebenaran yang saya ingin saudara tangkap di sini. Nah, poin yang pertama yang sangat penting sekali hari-hari ini adalah bahwa Yesus Tuhan itu Tuhan yang ingin memberkati kita. Dia Tuhan dikatakan di sini. Yesus mengangkat tangannya kemudian memberkati mereka. Yesus sudah memberkati saudara dan saya. Nah, ini penting untuk saudara tangkap kebenaran ini. Bahwa kita bukan orang-orang yang tidak diberkati. Tapi kita orang-orang yang sudah diberkati. Bukan cuma kita orang-orang yang sudah diberkati. Nah, kalau dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Dengan segala berkat rohani. Dia telah memberkati kita dengan all spiritual blessing in heavenly places. Dia telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga sana. Wow. It's amazing sekali. Apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Jadi saya ingin saudara mulai rubah cara berpikir mental kita bahwa kita ini orang yang gak punya apa-apa, kita ini orang yang miskin, orang yang mentalnya selalu mental kurang, mental mengemis, ya, mental mengasihani diri sendiri. Kita harus keluar dari mentalitas yang tidak punya ini. Karena Yesus, dia sudah memberkati kita. Nah, kata berkat di sini, ya, kalau dalam bahasa Ibrani, kata berkat dipakai kata barak. Ya, kalau bahasa Arab, barokah. Nah, itu sama. Dalam bahasa Indonesia, berkat. Jadi mirip-mirip. Ya, berkat. Nah, kata barak dalam bahasa Ibrani untuk kata berkat itu ada dua kata yang secara khusus. Ada gift and presence. Ya, ada hadiah, kata berkat di situ. Dan ada gift. Ada sebuah pemberian. Ada sebuah karunia. Jadi bayangkan ini. Jadi ketika Yesus dia angkat kedua tangannya dan memberkati murid-murid ini. Dan bukan cuma untuk murid-murid pada waktu itu tentunya. Tapi buat kita semua hari ini. Ya, kita semua. Lihat Tuhan Yesus angkat tangannya dua. Dan dia arahkan tangannya ke dalam hidupmu, ke atas keluargamu, ke atas bisnismu. Dan dia berkata, aku siapkan hadiah buat kamu. Aku telah kasih hadiah buat kamu. Aku telah berikan kepada kamu anugerah, gift and presence. Nggak ada kita yang nggak suka kado. Nggak ada kita yang tidak suka hadiah. Dengarkan ini. Saya mau katakan buat saudara bahwa prepare, siapkan diri saudara untuk surprise. Ada kado, ada hadiah yang Papa kita di surga siapkan buat kita. Mungkin kita belum tahu apa itu. That's good. Itu yang membuat kita akan terus berharap.
terus memandang dia dan menantikan dia. Oke? Nah, kata kedua dalam bahasa Ibrani juga, dalam bahasa Yunani aja langsung makarios. Nah, itu kata yang dipakai dalam Lukas pasal yang ke-24 ini. Makarios yang mempunyai pengertian, kata berkat di sini adalah supremely blessed. Wow. Jadi ketika Yesus dia memberkati mereka, dia sedang bukan cuma sekedar berkat biasa, tapi dia berkata, you are supremely blessed. Kamu diberkati dengan berkat yang super. Berkat yang super keren buat hidup saudara. Oke? Dan yang kata yang lain dari kata makarios di sini, arti katanya adalah well off. Ya, makarios, well off. Well off itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya orang yang berkecukupan. Tidak kekurangan, bahkan ini orang yang termasuk orang yang kaya. Wow. Saudara, inilah berkat dari kenaikan Isa Al-Masih. Ketika Yesus naik, dia tidak meninggalkan saudara yatim piatu, dia tidak meninggalkan saudara kekurangan, dia tidak meninggalkan saudara tanpa apa-apa. Enggak. Dia berkata, aku memberkati kamu. Ada hadiah, ada kado aku siapkan buat kamu, ada surprise buat kamu, kata Tuhan. Dan aku memberkati dengan berkat yang supreme. Artinya berkat yang kualitas unggul. Supremely blessed and well off. Berkecukupan, tidak kekurangan. And happiness. Itulah arti kata makarios. Itulah arti kata berkat. Kembali ke Lukas pasal 24 ini. Oke? Kita akan lihat lagi di Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Betania, di Betania itu Bethany, kata Bethany itu artinya, kata Betania adalah house of unripe figs. Ya. Kata Betania itu rumah buah ara yang belum matang. Ya. Rumah buah ara yang belum matang. Itu arti kata Bethany atau Betania di sini. Jadi di tengah-tengah buahnya belum ripe, belum matang. Disitulah Tuhan Yesus dia mengangkat tangannya kemudian memberkati mereka. Mengangkat tangannya memberkati mereka. Yang menarik adalah ini. Bukan cuma Tuhan Yesus sudah memberkati saudara dan saya. Tapi ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka. Bukan hanya dia sudah memberkatimu, tapi dia juga sedang memberkatimu. Artinya bukan hanya Tuhan sudah memberkati saudara, tapi sekarang ini, sementara saudara duduk, sementara saudara apapun situasi saudara, dengarkan Tuhan berkata, aku sedang memberkatimu. Bukan cuma sudah diberkati, tapi dia sedang memberkatimu. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Poin pertama, Tuhan Yesus sudah memberkati saudara. Poin kedua, Tuhan Yesus sedang memberkati saudara saat ini. Dan poin ketiga adalah ini. Apa yang Tuhan Yesus berkati, tidak ada apapun yang bisa menghentikan itu. Tidak ada. Tuhan berjanji kepada Abraham, dia berkata, Abraham, apa dan siapa yang kamu berkati itu pasti diberkati. Tapi apa dan siapa yang kamu kutuki itu akan terkutuk. Dengarkan ini saudara, bahwa ketika Yesus mengangkat tangannya, ini powerful banget buat saya. Ya. Ambil ini secara pribadi buat dia sudah terima impartasi ini. Dengarkan. Dengarkan Tuhan Yesus berkata pada saudara, aku sudah memberkati kamu dengan semua berkat yang ada di surga. Dengarkan Tuhan Yesus berkata bahwa sekarang ini aku sedang memberkatimu. Dengarkan dia berkata bahwa apa yang aku berkati, setan sekalipun tidak bisa menghentikan itu. Tidak bisa menghambat, tidak bisa menghalangi. Alkitab berkata dalam Amsal bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya.
Usaha jerih payah tidak akan menambahinya. Wow, inilah kekayaan yang sejati. Ya, yang dimaksudkan dengan berkat ini adalah sesuatu yang memang bukan sesuatu yang datang dari kekuatan kita sendiri. Ya, apa yang dihasilkan oleh usaha manusia dengan kekuatan kita sendiri dan tanpa melibatkan Tuhan, maka itu tidak bisa disebut berkat. Itu hukum alam. Kita sedang bergerak di situ. Saudara rajin, saudara akan menerima berkat. Saudara kerja keras, saudara menabur, saudara pasti saudara akan diberkati. Sebagaimana seorang petani, dia menabur benih, itu hukum alam. Kamu menabur, kamu akan menuai. Tetapi yang terjadi dengan Ishak dalam Kejadian pasal 26, dikatakan dia menuai 100 kali lipat dalam tahun yang sama. Karena apa? Karena Tuhan memberkati. Wow. Didengar ini, saudara. Berkat Tuhan itu yang membuat saudara dan saya menjadi orang yang well off. Diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa menghentikan itu. Yang keempat adalah ini. Bahwa berkat Tuhan itu melewati uang. Nah, kadang kalau kita bicara berkat, kita selalu berpikirnya langsung konotasinya uang, materi, dan kekayaan secara jasmani. Nah, tadi saya sudah kutip ayatnya dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Jadi baik saya akan bacakan saja ayat itu. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3. Jadi ketika kita bicara tentang berkat, jangan cuma ditafsirkan berkat secara jasmani. Ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi konsep berkat dalam pemikiran Tuhan, konsep berkat dalam konsep Ibrani, itu saudara nggak bisa dipisahkan antara yang jasmani dengan yang rohani. Artinya, kalau saudara diberkati secara rohani, saudara juga secara otomatis akan diberkati secara jasmani. Itu konsep berkat dalam perbendaharaan katanya Tuhan itu. Nah, kita manusia selalu menafsirkan kata berkat itu cuma hal-hal yang jasmani. Dikatakan di sini, Dia telah memberkati kita dengan segala berkat rohani yang ada di dalam surga, sehingga kita tidak kekurangan satupun karunia berkat yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin saudara lihat bersama dengan saya satu ayat lagi dalam Ulangan pasal yang ke-28. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan 28 dikatakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Wow. Judulnya adalah berkat. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan angkat saudara, promosikan saudara, angkat saudara naik dan naik dan naik dan naik. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu. Perhatikan kalimat ayat yang kedua nih, segala berkat ini. Jadi artinya ketika dia bicara tentang berkat, ini berkat yang bersifat inklusif. Buat roh saudara, buat jiwa saudara, buat pikiran, keinginan, emosi, dan juga fisik saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat yang datang kepadamu, bukan kamu yang datang kepada berkat. Bukan kamu yang kejar-kejar berkat, tetapi berkat yang akan mendatangimu dan mengejar hidupmu. Dengarkan pesan Tuhan ini. Ketika hatimu mengejar Tuhan,
Ketika hatimu mengejar kebenarannya. Kalau Matius pasal yang ke-6 Tuhan Yesus dia berkata, cari kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Akan mendatangimu. Ketika Tuhan jadi prioritas. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi hal yang paling utama, terutama dalam hidupmu, dalam kehidupanmu, maka saudara, berkat bukan lagi jadi persoalan. Berkat itu yang akan mengejar hidup saudara. Berkat akan mendatangi saudara. Dikatakan sih, ketika saudara dengarkan suara Tuhan, mentaati apa yang saudara Tuhan katakan kepadamu, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hari ini saudara, berkat dari kenaikan Isa Al-Masih ini, saya ingin saudara ambil. Kita harus keluar dari pola pikir miskin, pola pikir kurang, pola pikir kikir. Hari ini, mulai milikilah abundance mentality. Pola pikir berlimpah. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus berkata, aku sudah memberkatimu. Aku sedang memberkatimu. Dan apa yang aku berkati, tidak akan ada siapapun apapun yang bisa menghalangi dan membatalkannya. Dengarkan ini, Tuhan berkata. Sebagaimana dia berkata pada murid-muridnya di sini. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Sebagaimana murid-muridnya, inilah yang kita harus lakukan hari ini. Ketika Yesus kemudian naik terangkat ke surga, setelah melepaskan berkat ke atas murid-muridnya, yang muridnya lakukan pertama adalah ini, sujud menyembah. Kneel down and worship. Inilah respon yang harus kita miliki. Saya yakin mereka sujud menyembah murid-murid ini bukan karena berkatnya, tapi mereka sujud menyembah karena mereka terkagum-kagum, terheran-heran. Mereka memiliki revelation, pewahyuan bahwa Yesus dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan yang naik ke surga. Respon yang kedua yang mereka lakukan adalah ini. Mereka kembali ke Yerusalem, ke kota dengan penuh sukacita. Saya berdoa hari ini, di tengah-tengah situasi apapun ini yang saudara sedang hadapi hari ini, miliki respon yang sama seperti murid-murid ini. Sujud, bicara tentang kerendahan hati, merendahkan diri. Sujud menyembah. Sujud menyembah. Dan yang kedua, terus jaga sukacita dalam hidup saudara. Sukacita datang bukan karena melihat situasi, melihat rekening saudara, melihat kondisi bisnis saudara, melihat ekonomi bangsa ini, dan ramalan-ramalan ke depan. Tapi sukacita datang oleh karena mata saudara telah melihat Yesus Tuhan yang dimuliakan, naik dan dimuliakan. Yang ketiga adalah ini, dikatakan mereka senantiasa ada dalam bait Allah. Berbicara tentang saudara, pentingnya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam Dia. So, ini respon yang harus kita miliki di hari kenaikan Isa Al-Masih ini. Yuk kita sujud menyembah Dia. Yuk kita datang dengan penuh sukacita. Jaga sukacita dari hidup saudara. Yuk kita rendahkan diri. Rendahkan diri. Tinggal tetap. Abide in His presence. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Satu quote terakhir buat saudara. If the devil can steal your good, don't let him steal your joy. Kalau setan bisa curi apapun, mungkin bisnis saudara, keuangan saudara yang lagi merosot oleh karena situasi kondisi ini, tapi pastikan ini, jangan biarkan setan mencuri sukacita dari hati saudara. Karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan saudara. Saya ingat betul tahun 90 saya berangkat ke Eropa untuk pertama kali pelayanan ke Eropa pada waktu itu. Dan mengatur sekalian perjalanan keliling di Eropa dan beli Europass. Jadi naik kereta untuk semua negara di Eropa waktu itu. Pakai satu kartu tapi untuk semua negara Eropa. Naik kereta.
Dan kami tiba kemudian di Roma, lagi mau booking kereta berikutnya untuk ke Itali pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ngantri cukup panjang. Kami baru saja tukar uang ke mata uang Itali $100. Nah, ketika menunggu lama inilah saya cek dan kemudian ternyata uang yang baru ditukar itu hilang. Padahal dikempit di dompet sambil ngantri, uangnya hilang. Jadi copetnya di Itali itu sangat lihai-lihai. Saudara, hati-hati kalau ke Itali, ya. Nah, ketika itu terjadi, uang hilang, kita bertiga waktu itu dalam kondisi uang yang menipis pada waktu itu. Apa yang kita lakukan? Kita punya alasan untuk marah, ngomel, dan bersungut-sungut. Tapi kita putuskan hari itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita duduk, berdoa, dan tanya Tuhan, kita mulai menyanyi, kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan, damai sejahteranya mengalir. Dan kemudian Tuhan memberikan arahan, oke, kamu telepon si A. Nah, sebelum saya meninggalkan Belanda waktu itu, untuk perjalanan keliling di Eropa ini, saya minta nomor telepon setelah pelayanan. Seorang anak Tuhan, orang Indonesia yang ada di Frankfurt di Jerman. Jadi saya telepon sana dan saya beritahu saya hamba Tuhan dari Indonesia dan saya mau ke Frankfurt karena saya harus ambil visa untuk masuk Belanda lagi. Dan ketika mendengar saya orang Indonesia, saya hamba Tuhan, dia teriak, dia berkata, haleluya. Saya kaget, kenapa? Dia bilang, kami sudah berdoa beberapa bulan supaya Tuhan kirim hamba Tuhan melayani kami. Dan kami akhirnya berangkat ke Frankfurt. Dan mereka pagi-pagi jemput kami tinggal 1 minggu. Setiap malam kami ada Bible study. Setiap malam, dan 1 malam kita baptis ada 3 suku. Saya ingat betul, orang Ambon, orang Chinese, orang Batak. 3 suku, 3 orang kita baptis. Ya, pas musim dingin waktu itu, jadi kita baptisnya di kamar mandi, di bathtub. Kita baptiskan dia. Setiap malam, doakan pelepasan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Dan 1 minggu selesai, saya ambil visa. Dan yang luar biasa adalah ini, Tuhan kembalikan uang yang dicuri di Roma, di stasiun kereta. Tuhan kembalikan, mereka memberkati kami, sehingga kami bisa lanjutkan perjalanan kami keliling Eropa pada waktu itu. Itu tahun 90. Dengarkan ini, saudara. Jangan biarkan setan curi sukacita saudara. Karena ketika sukacita hilang, saudara akan kehilangan kemampuan untuk bisa mendengarkan Tuhan, kehilangan kemampuan untuk menavigasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, jaga sukacita Tuhan. Apa yang hilang, apa yang kerugian saudara sedang alami. Setan mencuri bisnis saudara, keuangan saudara. Dengarkan ini. Ketika saudara reaksimu benar, bersyukur, bersukacita, dengarkan Tuhan dan taati Tuhan, maka saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Tuhan angkat saudara naik dari satu berkat kepada berkat dan kemuliaan kepada kemuliaan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita hampiri Dia. Kita rendahkan hati kita sebagaimana murid-murid meresponi berkat yang Tuhan sudah lepaskan dengan sujud menyembah, kembali ke kotanya dengan sukacita, dan tinggal diam dalam bait suci. Yuk kita datang kepada Tuhan, datang mendekat kepadanya, maka berkat akan mendekat kepadamu. Kita sudah baca dalam Ulangan pasal 28 bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian hidupmu. Itu akan terjadi, berkat akan mendekat pada kita, berkat akan mengejar kita ketika hati kita mengejar Tuhan. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, maka berkat anugerah akan mengikuti kehidupan kita. Kita tidak perlu kejar berkat, yang kita perlu lakukan adalah kejar Tuhan dalam hidup kita. Miliki hati yang berkata, Tuhan, aku ingin ada di mana Engkau berada. Aku ingin ada di mana Engkau berada. Aku tidak minta Tuhan ada di mana aku berada, karena Tuhan tahu di mana aku berada hari ini. Tapi aku mau Tuhan ada di mana Engkau berada hari ini. Mari saudara,
sembah Dia bersama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari saudara berdiri bersama dengan keluargamu. Yuk, dimanapun kau berada saat ini, kalau kau bisa berdiri, berdirilah. Kau bisa tutup matalah. Angkat tangan dan katakan kepadanya, Tuhan, aku ingin kejar hati-Mu. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah deklarasikan berkat-Nya atas hidupmu. Tuhan sudah memberkati-mu. Yang dibutuhkan hari ini adalah hati-Mu. Hati saya melekat kepada kejar Dia dan bilang dalam hati, I wanna be where You are, God. Aku ingin ada di mana Kau berada, Tuhan. Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Berangkat tangan dan angkat suaramu sama-sama. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari Tuhan buka mata kita untuk memandang wajah-Nya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, takkan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
lagi katakan memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hati-Mu Tuhan. Hati-Mu itu yang kami mau, hati-Mu itu yang kami inginkan. Kejar Dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin ada di mana Engkau berada. Aku gak minta Tuhan hadir di mana aku ada, tapi aku mau Tuhan ada di mana Engkau berada saat ini. Tuhan berkata, saat engkau tidak bisa lihat tangannya, tangkap hatinya, kejar hatinya, lebih dari tangannya, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan buka matamu hari ini, aku akan buka hatimu hari ini, untuk melihat di mana aku berada. Aku akan buka hatimu, aku akan buka mata rohmu saat ini, untuk melihat peluang, melihat pintu yang aku telah bukakan bagimu. Aku ada di mana engkau berada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau berada di mana aku berada, kata Tuhan. Ini waktunya, ini waktunya. Saudara mengalami terobosan, dan saudara mengambil dan menikmati apa yang Tuhan katakan, aku telah memberkatimu. Lihat tangan Tuhan saat ini, sebagaimana pada hari kenaikan Isa Al-Masih 2000 tahun lalu. Tuhan Yesus, Dia angkat kedua tangan dan Dia memberkatimu. Demikian hari ini Tuhan, Dia melepaskan berkat-Nya atas hidupmu dan keluargamu. Karena sesungguhnya berkat itu sudah ada di dalammu, sudah ada di sekelilingmu. Dan hari ini yang dibutuhkan adalah mata kita yang memandang wajah-Nya, memandang Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yuk sekali lagi katakan, kita memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengawal sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saat ini mau berdoa buat setiap umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan Kau bicara pada mereka. Mari Roh Kudus saat ini penuhi mereka. Engkau tuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu, bahwa setiap kami masuk lebih dalam ke dalam hati-Mu Tuhan, lebih daripada apapun. Terima kasih, mendeklarasikan berkat-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau melepaskan berkat 2000 tahun yang lalu sebelum Kau naik terangkat ke surga.
Terima kasih buat seluruh berkat rohani yang kau limpahkan. Terima kasih buat segala berkat ini mendekat datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Teraikan seluruh kebenaran dalam setiap hati kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat terobosan demi terobosan terjadi. Terobosan dalam keuangan, terobosan dalam hubungan keluarga, terobosan dalam semua area kehidupan umatmu saat ini. Terima kasih Bapa. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa di surga. Kasih-kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, terimalah saat ini anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna menjagai hati, pikiranmu, emosimu, perasaanmu hari-hari ini. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia memenuhi hidupmu dan menguasai hidupmu dan memakai hidupmu. Sehingga kau jadi berkat dan nama Yesus Tuhan dimuliakan lewat seluruh kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus dan aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati orang tuamu. Diberkati bisnis dan usaha pekerjaanmu. Diberkati studimu dan kemanapun kau pergi. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Mendengarkan pesan Tuhan untuk hari itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, bagi saudara yang terbeban untuk memberkati, silakan saudara hubungi nomor di bawah ini. God bless.